Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. video kali ini adalah video wawancara dengan Bapak Afif Gufron. Beliau ini mantan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid di Masjid Al-Ikhlas, termasuk pendiri juga Pak ya. Pendiri dari masjid itu yang dari dulunya musola hingga menjadi masjid yang alhamdulillah lumayan besar saat inilah. Kita akan nanya-nanya sama beliau agar beliau menceritakan kisahnya semasa menjadi ketua DKM di sana, dan mudah-mudahan nanti menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya ketika menyaksikan video ini, bahwa dahulu para pendahulu pernah berjuang seperti ini di masjid ini. Nah, yang pertama, kalau ketua pertama bukan Bapak ya? Bukan. Dulu pertama Pak Mualim Paidin. Nah itu memang awal-awal dari keberadaan saya di Kebun Baru bertemu dengan Pak Mualim. Pak Mualim ini termasuk orang-orang yang berpolitik juga. Tapi alhamdulillah beliau menjadi pendiri dari Masjid Al-Ikhlas. Dulu awalnya memang musola kecil, bilik, diserahkan karena musola itu kurang jamaah, ya mungkin karena masih lingkungan itu masih sepi, ya. Bahkan jalannya itu belum ada. Oh, jalannya ini, ini Pak ya. Itu belum ada itu. Yang ada di situ Pak Khalid, duluan di depan itu. Udah di situ. Itu masih ada pohon kelapa waktu di situ. Jadi masih kebun. Daerah ini masih kebun. Itu. Musola itu punyaan Pak Mukhtar, almarhum. Pak Mukhtar itu yang punya lahan di situ. Ya, mungkin kalau nggak salah Pak Mukhtar itu orang tuanya termasuk banyak tanahnya di sekitar Kebun Baru ini. Pak Mukhtar ini tinggalnya di mana Pak? Pak Mukhtar itu tinggalnya di sekarang itu ada bekas kuburan itu di dekat lapangan itu. Keluarganya masih ada di situ. Mungkin anaknya juga masih ada. Pak Mukhtar itu aktifnya itu di Haidrul Akbar kayaknya. Tapi kadang-kadang kalau bulan puasa itu bawa ada jamaahnya juga yang ngumpul di situ sholat sholat tarweh ada kumpulannya sendiri kayaknya. Kemudian musola itu diserahkan kita kelola, kita undang Pak Mustafa, saya ingat Pak Mustafa itu dari Persis, Ad-Dakwah gitu. Pak Mustafa, banyak yang dari Ad-Dakwah. Itunya Ustadz-ustadznya. Pengurus juga Pak? Enggak, itu ustadz yang kita undang untuk mengadakan pengajian. Dari Persis. Pak Mustafa, kemudian Pak siapa nih yang pokoknya dari situ yang banyak, dari Persis Ad-Dakwah. Ad-Dakwah yang ada di pasar apa sekarang, pasar ular ya? Pasar ular. Pasar ular yang lama itu. Permai ya?
perbaikan di situ. Pasar Ular yang di sana Pak, yang arah Pelumpang bukan? Iya, yang jembatan itu. Oh, Ada kan Masjid Ad-Dawah di situ. iya iya. Banyak dari situ, status itu. Kadang yang dari Ad-Dawah juga. Nah, dulu itu Pak ini banyak. Kadang-kadang ini siapa ini? Yang sekarang jadi KPK itu pernah juga hadir di situ. Sekarang di KPK. KPK itu siapa nih? Yang sekarang Pak? Bukan sekarang, yang kemarin. Yang termasuk sesepuhnya aja itu sih siapa ini? Yang dari Maluku, dari ini timur. Abraham. Bukan Abrahamnya. Iya. Itu juga pokoknya tokoh-tokoh ya yang ini. Kalau banyak proses pembangunan masjid itu di masanya siapa? Kalau proses pembangunannya dari itu musola itu kita diserahkan, kita pegang itu tahun 1977 itu udah kita mulai pegang. Oh, Masya Allah. 77 Pak ya? 77 kita pindah 75. Nah, setelah saya tinggal di sini, ketemu Pak Fatah Qasim, ketemu Pak Mu'alim, terus bapaknya Rudi, Pak Ajis ya. Bapaknya Rudi. Pak Latif. Iya. Nah, Pak Latif, terus Pak Ilham. Itu kan kelompok dari Kebun Baru ini semua. Iya. Pak Kholik. Iya. Nah, jadi ada 9 orang dulu itu. Tinggal saya sendiri sekarang. Itu semua udah mendahului kita. Iya. Nah, gitu. Kemudian kita mulai pugar musola itu tahun 2082 kan. Tahun 82. 82 itu. Dibangun dari musola ke masjid. Iya, mulai merintis ke masjid. Jadi saya bikin fondasi situ. Ya, fondasinya seperti sekarang itu. Oh, berarti ini masih rancangan yang lama, Pak ya? Iya, rencana lama. Itu karena lahannya terbatas, gitu. Iya. Waktu itu kita cari dana masih susah, ya toh. Semestinya itu yang sebelah baratnya itu kita harus bisa beli. Iya. Tapi karena dana kita belum banyak perkenalan dan belum bisa mengakses seperti HP sekarang. Iya. Ya sekarang ini kita akses ini kan seluruh Indonesia tahu. Iya, jadi cari dana mudah. Iya. Nah, waktu itu kita masih nulis secara pakai surat, Pak ya? Masih manual. Mungkin di Pak Sakiman masih ada tulisan-tulisan saya yang ada di situ, mungkin masih ada. Nah, gitu. Jadi kita bikin fondasi. Saya berkeyakinan ini karena lahan kecil, jadi saya perkuat untuk fondasi 3 lapis, insya Allah masih bisa. Oh, berarti masjid itu dirancang untuk 3 lantai? Ya, untuk 3 lantai. Karena situasi masih seperti itu ya, lagi susah-susahnya dari dana gitu. Saya sampai sama Pak Sakiman juga, sama Pak Mustari waktu cari dana itu. Sama Pak Mahmud. Pak Mahmud ini yang paling banyak memberikan masukan untuk pengusaha Madura. Iya. Dari besi-besi tua itu banyak. Saya datang sama Pak Haji Mahmud, sama Pak Mustari, kadang sama Pak Sakiman. Saya selalu diminta untuk bicara sama mereka. Ya padanya kita ini. Tapi pada saat itu Bapak udah jadi ketua DKM atau masih Pak? Oh, masih Pak Mu'alim. Oh, masih Pak. Cuma saya sebagai ketua pembangunannya. Oh, ketua pembangunannya. Saya ketua pembangunannya dan waktu itu masih bendahara juga kalau salah.
Nah, ya karena masih ini. Tahun akhirnya apa itu bisa kita manfaatkan, bahkan sempat tidak bisa aktif juga karena situasinya. Artinya setelah kita bongkar itu, wah ini dananya susah juga. Setelah bangunannya dibongkar ya? Iya, bangunan dibongkar itu. Tapi ya walaupun masih baru berupa fondasi, kita pakai sholat juga. Iya. Di atasnya itu. Jadi masih rendah fondasi itu, belum tinggi seperti sekarang. Pembangunan lebih kita bongkar, pembangunan keduanya itu mungkin Pak Sakiman ada catatan kali, karena apa itu gambar-gambarnya dulu banyak di Pak Sakiman. Berarti ketua yang pertama itu Pak Mualim. Pak Mualim, kemudian Pak Fatah Qasim. Pak Fatah Qasim mendapat halangan, ya, diserahkan ke saya. Nah, gitu. Setelah Pak Fatah Qasim udah keluar dari tahanan, saya serahkan kembali. Karena saya anggap ilmu untuk menjadi takmir masjid ini kan tidak asal-asalan. Maksud saya begitu. Jadi saya serahkan dia. Karena tentu menghadapi para ustadz segala macam. Saya ini kan orang lapangan aja. Pak Fatah Qasim ini tinggalnya di mana? Ada di Gang Betet, di Gang Batu itu. Di ada, masih ada, iya, masih ada di ujung situ. Keluarganya ya? Ada di situ. Itu ada yayasan apa itu? Ada yayasannya dia itu. Ada yayasannya Pak? Saya juga termasuk ada yayasannya, tapi saya kan nggak bisa aktif di dalam administrasi segala macam di situ. Iya. Ya, hanya ini aja. Ikut nimbrung aja. Jadi dari dulunya musola itu pengajian sudah aktif ya Pak? Udah aktif terus. Ada Arif Alimroni itu. Kan orang sini juga dulu hampir sama saya, sama ada di dekat di gangnya Pak Mustari itu. Iya. Tinggal di situ juga sama ini. Daerah situ. Sama Pak ini nih. Sekarang pindah yang menjadi ini Pak Dadang ya. Iya Pak Dadang. Nah, Pak Dadang itu juga aktivis itu. Iya. Makanya kalau dia datang kan pasti nemuin saya. Pak Dadang yang mana Pak? Pak bukan Pak Dadang ini. Pak Dadang ini sekarang pegang pondok di sini nih. Di Logua. Dulu pernah nikah sama apa itu jandanya Amir Bidi. Itu. Berarti di masanya Bapak itu dari tahun berapa nih Pak? Dari awal. Saya itu dari awal itu sudah aktif di situ karena saya jadi ketua gitu. Oh, jadi ketua itu setelah Pak Fatah Qasim keluar dari apa itu? Dari tahanan itu. Pak Fatah Qasim aja 5 tahun lebih kan. 5 tahun atau 7 tahun. Kita tahun 80 lewat lah. Udah ini, tol itu udah dibangun. Hampir 90-an ya. Hampir tahun 90-an. Itu dulu jamaahnya memang selalu ramai Pak ya? Oh, alhamdulillah. Mulai ramai. Mulai ada. Karena dulu musala kecil ya belum ada jamaahnya, yang ya tinggal masih ini aja, hanya 9 orang itu yang suka. Pak Saleh Abdullah apa itu. Ininya Pak, remajanya ada saya lihat beberapa stempel di sana, misalnya namanya apa namanya? Reaksi gitu. Termasuk Ali itu kan remajanya juga situ masih. Terus ini siapa ini? Yang guru ini siapa ini?
Sukri. Eh? Pak Sukri. Pak siapa? Sukri. Sukri juga. Banyak tuh remaja-remaja yang dari itu. Ini siapa ini? Yang di jalan di gang sebelah ini, gang apa nih? Di sebelahnya Kemuning. Ya, Kemuning ya. Kemuning. Siapa itu? Yang ada tinggal di situ dulu, siapa itu? Jadi guru PNS. Oh, yang jadi guru PNS. Suhada bukan? Siapa? Suhada bukan? Bukan Suhada. Bukan dia. Banyak itu yang remaja-remaja di sini yang ya itu semua. Pokoknya dulu rame yang remaja-remaja itu pada tidur di atas itu. Oh dulu? Iya. Setelah dipegang ada Ustadz Nang itu masuk itu nggak boleh masuk lagi itu. Pak Muslim. Setelah dipegang Pak Muslim itu wah. Jadi dulu Pak, ini saya pernah dulu ketemu sama teman di wilayah ini Kampung Kurus. Jadi dia nanya, antum saya lihat kalau sholat itu selalu bawa kendaraan, itu sholat kemana katanya? Terus saya bilang di Al-Ikhlas, sholat di Al-Ikhlas. Terus saya bilang, wah Al-Ikhlas, itu mah masjid keras ya katanya. Itu kenapa kok? Ya kan dulu memang selalu ini bertolak belakang dengan pemerintah. Pemerintah kan lain itu masalahnya. Selalu ada oposisi. Banyak gesekan yang prinsipil Pak ya. Ya begitu. Tapi kita ini aja. Ya Mahwa itu kan Abu Jibril. Wah itu setelah belakangan tahun 84 itu kan banyak dari apa itu harokah-harokah dari Jogja itu. Oh iya. Itu masuk. Di masanya Bapak jadi ketua, itu pembangunan yang di atas itu kayak ya sudah mulai itu. Udah mulai ya? Itu dari kita yang pegang semua itu. Pembangunan atas itu sama Pak Haji Keman. itu udah kedua itu. Itu udah yang kedua ya? Udah iya pembangunan kedua yang lama itu dibongkar. Karena dulu seperti bangunan gereja begitu. Oh, dulu bentuknya. Iya, bentuknya gereja. Itu. Iya. Kita bongkar. Nah, terus dulu sebetulnya gambar aslinya itu enggak seperti itu, tapi saya modifikasi karena lahan kecil tapi di depan itu jadi saya majukan ke atas, ke depan. Iya. Saya kasih topinya itu, wah kok begini nanti bagaimana ini kan? Maunya kelihatan dari atas ke bawah. Ini enggak sesuai dengan ininya. Kemudian yang di gang itu kan belok-belok gitu. Iya. Bisa bongkar semua itu. Oh, ini enggak sesuai ini kan lahannya. Saya bilang ini apa itu model begini pandangannya bukan di gang ini pandangan depan. Iya. Jadi saya lurusin semua, saya bongkar. Ada yang enggak setuju itu. Udah saya ini aja. Enggak benar jadi saya lurusin. Dulu bengkok-bengkok ini kan masih ada tiang yang bulat-bulat itu. Iya. Terlalu gede itu sebetulnya. Dulu di masa Bapak itu kayak kalau sampai sekarang kan ketika ditanya orang yang nggak sholat di Masjid Al-Ikhlas selalu beranggapan wah di situ masjidnya Muhammadiyah karena mungkin banyak perbedaan dalam ibadah. Dulu tantangan seperti ini bagaimana Bapak buat menghadapinya? Saya menghadapiin biasa aja. Siapa aja yang mau ke sini silakan. Kalau yang nggak suka ya silakan. Gitu aja. Welcome. Karena memang dulu itu antara NU dan Muhammadiyah kan selalu begini. Iya. Masih belum belum akur.
Mungkin sampai sekarang nggak tahu lah. Tapi saya orang ibadah mana ininya aja lah saya bilang itu. Untuk pembinaan remaja itu dulu gimana Bapak buat biar mereka bisa aktif, lebih bersemangat dan bisa merangkul teman-temannya untuk datang ke masjid? Ya, kita selalu kumpul di masjid. Oh, selalu kumpul di masjid? Selalu kumpul di masjid. Kadang-kadang ya kita sama Pak Mualim diajak bakar-bakar ikan, bakar-bakar. Oh, gitu juga, ya? Jadi remaja Iya, ya remaja merasa itu senang. merasa senang, merasa betah. Oh, iya. Nah, iya, kita nggak batasin itu mereka aktivitas mereka. Suruh bikin aktivitas apa yang kita bisa kita danain, saya bilang. Iya, iya. Asal mereka mau Asal mau berkreasi, iya. kita danain. Kita danain. Berarti aktivitas di masjid itu nggak sebatas sholat dan mengaji aja Pak ya? Ya enggak ya apa ininya karakteristiknya remaja itu. Oh, iya, iya. Jadi setiap waktu rame terus Pak ya? Rame itu insya Lagi Allah. kalau mereka tidur malam di situ ya? Ya mengumpul di atas, Malam juga jadi rame. udah rame. Nggak ada batasan saya bilang begitu. Karena seperti Rasulullah juga kan jamaahnya ngumpul di masjid. Iya. Nggak ada ini. Masalah ini katanya biar ngiler biar itu. Ya kan itu bisa diatur. Gitu. Bisa diurus. Kenapa enggak? Karena dibatasi orang suka di masjid daripada apa itu begadang di luar gimana? Iya. Hah? Orang mengumpul di masjid kan pasti walaupun bagaimana masih ada apa itu masih positifnya. Yang penting begadang di masjid ya? Nah, ya begadang di masjid ya nggak apa-apa. Ya pengajak pengajian ya inilah. Nah, Seperti jamaah ini bebas masuk juga, jamaah khuruj. iya. Yang penting jangan masak di masjid karena ini asapnya nanti gitu. Iya. Nanti kalau memang ada jamaah yang di sini suruh kirim, Iya. masaknya di luar, makan di sini. Saya bebasin suruh ini. Saya yang suka menyambut ini apa tamunya dia. Iya. Nah, orang pada bubar saya tongkrongin situ. Benar. Dulu antara jamaah dengan remaja itu benar-benar kayak keluarga gitu Pak ya? Sering Iya ya, di- ya biasa lah. Orang Tohari juga ini kan remaja situ juga dulu. Ipar saya. Iya, iya. Nah, terus ada lagi ipar saya yang ini suaminya ipar saya di siapa ini yang di Lontar itu ya juga jamaahnya ke sini, Iya. jamaahnya Pak Fatah Qasim juga ke situ. Terus dakwah ke jamaah sekitar ini, masyarakat sekitar ini Pak. Artinya kan sampai sekarang juga saya lihat memang nggak semua masyarakat sekitar masjid itu sholatnya di situ. Malah di gangan sebelah sana ada yang jalan sholatnya kayak kelapar itu. Itulah saya tidak. Strategi dakwah Bapak dulu seperti apa? Jadi para dai-dai itu biasa menyampaikan apa yang dibawa mereka. Iya. Nah, maksudnya ya karena ada dari Muhammadiyah, ada dari Persis, ada dari kan di situ cuma. Iya. Kalau yang sudah nggak suka di situ ya memang sudah dari awal udah nggak suka. Kita mau paksakan nggak bisa. Gitu ya. Gitu. Ya kita ajak yang seperti Nasir dulu itu kan orang dari jamaah itu Akbar. Itu banyak yang dari Jawa itu jamaah Haidul Akbar setelah mendengar dakwah dari kita ya konsen ke kita. Iya. Nah, jadi kita nggak paksa orang. Bapak jadi ketua di kami itu berapa tahun sih Pak? Berapa periode? Saya setelah Pak Fatah Qasim adalah sekitar ketuanya, kalau jadi ketua itu sampai tahun berapa ya Pak? Ini ya, yang mungkin ada catatannya Pak Sakiman itu. Sama Pak Sakiman. Nah, Tapi ada 10 tahun Pak? lebih kali. Lebih ya?
untuk pembinaan kaum wanita nih, ada nggak dulu strategi yang Bapak buat membina wanita baik dari kalangan remajanya atau dari kalangan ibu-ibunya? Atau misal semacam pengajian khusus akhwat gitu? Kayaknya belum begitu ini dulu. Dulu belum. Belum. Tapi di masjid itu ada, saya lihat ini Pak, ada stempel perpustakaan. Itu kan berarti dulu pernah ada perpustakaan Pak. Oh iya, ada itu. Itu tapi aktivitasnya itu kurang ini juga sih. Ada di atas dulu. Kita buatkan kamar di atas untuk perpustakaan. Tapi kan jamaah tidak banyak memanfaatkan buku-buku yang ada. Tidak banyak yang gemar membaca. Iya, kurang gemar membaca. Itu kan perpustakaan itu perlu baca. Iya. Karena ini Pak, ustadz-ustadznya terlalu bagus, jadi dari situ semua. Iya. Nah ini terakhir. Setelah Papa tidak jadi ketua lagi, sudah 3 masa ya. Artinya masanya Pak Muslim, masanya Pak 4 ya, ini masuk ke 4 masa ya. Masanya Pak Muslim, masanya Pak Sakiman, Pak Nasir, sama ini Pak Sanang. Kira-kira apa harapan-harapan yang muncul di hati Bapak untuk pembinaan masjid ini agar lebih bermanfaat untuk umat gitu? Ya, terutama memang itulah yang saya harapkan. Karena saya sendiri kan bukan dari pesantren, bukan dari ini. Jadi saya sampaikan kepada Pak Fatah Qasim agar diaktifkan dipegang kembali. Nah, karena saya sendiri kalau menghadapi orang tamu-tamu yang ini kan pertanyaannya pasti menjurus kepada bagaimana supaya masjid ini lebih maju, nanti makanya saya serahkan sama dia. Nah, saya bagian lapangan, bagian pembangunan. Kalau masalah pembangunan, walaupun saya masih pengetahuan minim, tapi saya ada pengertian lah dalam pembangunan. Dalam mencari dana sekarang. Iya. Nah, sekarang ini cobalah dirubah supaya jangan seperti kayaknya. Ini yang lebih iyalah, nggak usah lagi lah ini. Yang umumnya. Ya, yang umum yang fleksibel lah. Jangan terlalu ikutin penguasa kita. Untuk generasi kita. Untuk generasi yang iya. Ini ya. Jangan kita harus berani menghadapi resiko, karena kita ini agama, bukan organisasi dunia. Iya. Jadi kalau memang ilmu agama itu pegang yang teguh lah. Iya. Gitu aja. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, gitu. Nggak apa ragu-ragu. Kan kita ini harus lebih mendekat kepada yang menciptakan kita. Kita tuh bangun masjid itu bukan bangun gedung, bangun rumah Allah. Gitu loh. Dulu modalnya juga bismillah Pak ya. Bismillah lah, bagaimana. Kita harus bawa ini bangun rumah Allah, bukan bangun gedung. Kalau bangun gedung pertemuannya lain masalahnya. Iya. Ini ada yang terlupa ini tadi Pak satu. Dulu di masa Bapak ada nggak perbedaan pemahaman di antara jamaah itu, misalnya terkait dengan tata cara ibadah gitu? Karena kan sekarang ada juga muncul terkait dengan misalnya masalah kunut, kebiasaan sholat itu. Dulu ada nggak perbedaan-perbedaan seperti itu? Kayaknya setelah masuk ke Al-Ikhlas ya, bagaimana imamnya? Ya, bagaimana imamnya? Bagaimana imamnya? Jadi penentuan imam ini penting. Ya iya. Kalau imamnya
Ini tapi Al-Ikhlas kayaknya nggak mengadakan kunut dari dulu. Iya, nggak mengadakan, Pak. Nggak mengadakan. Tapi sekarang kan ada ini, Pak, ada apa? Istilahnya kayak kita juga ada pengajian perbandingan mazhab. Ya. Nah itulah makanya saya nggak begitu banyak mengikuti itu karena perbedaan-perbedaan itu dimunculkan. Tapi kalau kita itu bisa memahami ya silakan siapa yang pegang, siapa yang menjadi imamnya, apa yang menjadi itunya. Kalau ada ketentuan yang bahwa ini boleh dilakukan ya lakukan aja. Tapi kita jangan sampai menjadi satu problem yang ya. Artinya perbedaan ini cukup dipahami aja. Bisa dipahami, iya, nggak perlu di ini. Kan kita udah tahu. Iya. Kalau dimunculkan terus ya gimana? Oh ini bid'ah, ini wah nggak ada selesainya. Iya. Karena Khalifah juga menyampaikan, bagaimana Ustaz kalau kita mengikuti apa itu kita bermakmum dengan mereka, ikut aja nggak apa-apa. Yang penting mereka sudah apa itu yakin bahwa itu apa ini benar ya udah, asal jangan tengok-tengok sholatnya. Kalau sholatnya tengok-tengok, tarik aja ke belakang. Ya kan? Masa imam mau tengok-tengok? Kalau kita kunut ya kunut aja nggak apa-apa masalahnya. Itu bukan masalah menjadi ini. Yang penting kita apa ini hukum Allah ini harus ditegakkan. Kenapa masalah yang harus ditegakkan ditinggalkan, yang masalah begitu jadi ributan. Itu kan bukan bara masalah yang ini vital. Masalah ubudiyah itu kan semata tatum kemampuan mereka, pemahaman mereka. Tapi kalau masalah-masalah hukum ini hukum Allah yang harus tegakkan. Nggak boleh kita ini yang kita perjuangkan bukan ini. Kalau orang munafik itu memang nggak suka. Iya. Ya. Selalu berupaya, Pak. Berupaya. Tapi ngomong-ngomong usianya Pak Apip udah berapa? Ada 80 nggak? Sekarang hampir 80. Masya Allah. Kok 40? Memang masih muda. 80 itu. Udah ada ya Pak, udah lewat ya? Saya begini, jadi kelahiran saya itu tidak tercatat secara ini karena waktu itu administrasi negara belum sempurna. Oh, berarti ini kelahiran yang dipersoalkan. Kelahirannya. Ya kan kelahiran yang tadi ditanya umur kan kelahiran. Tahun 1945 itu Jepang. Jepang udah mau pulang itu. Nggak lama terus merdeka itu. Saya itu sudah main-main dengan tentara Jepang. Karena dulu itu komandan Jepang itu sering mampir di rumah kalau apa itu kalau dia mau ke ada gunung yang dipahat sama dia itu. Tapi Jepang buat udah bisa perlindungan. bahasa kita, Pak? Udah bisa bahasa kita? Ya bisa. Oh bisa ya? Bisa bahasa kita. ya logatnya masih gitulah buat Jepang. Jadi saya udah kenal banget. Jadi kira-kira kalau saya lahir paling enggak ya 4 tahun, 5 tahun. Kalau 3 tahun berarti kita lahir 42 ya. Kalau 3 tahun. 3 tahun itu kira-kira anak-anak udah ini belum? Antara ingatan dan ininya. 3 tahun kayaknya belum, Pak. Berarti sekitar 4-5 tahun lah. 5 tahun lah. Iya. Tapi KTP saya serahkan ke kelurahan, ditulis kelahiran tahun 46. Nah saya udah terima begini ya udah. Mari kita kembalikan lagi. Repot ya. Repot lagi. Ya kok tahun 46 saya bilang, saya tahun 45 itu sudah main-main sama Jepang sampai. Itu. Ya, jadi itu dia bincang-bincang dengan Pak Apip yang usianya hari ini sudah lebih dari 80 tahun, Pak ya. Ya kalau
Kalau tahun Hijriah ya bisa lebih. Bisa lebih. Tapi semangatnya insya Allah masih muda, masih sangat muda. Ya, selama kita masih bisa berkreatif, bisa kreatif, ya kita manfaatkan. Ya. Mudah-mudahan cerita Pak Apip ini suatu saat nanti bagi generasi-generasi selanjutnya yang menonton video ini bisa menjadi inspirasi dengan memahami bahwa perjuangan para pendahulu kita di Masjid Tanjung Kelas ini pernah seperti ini. Jadi artinya ada perjuangan yang tidak mudah, ada tekad yang kuat dalam rangka menegakkan agama Allah. Insya Allah. Ya, terima kasih kepada para pemirsa yang menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu kita tambahkan sedikit. Ya. Tadi belum menyinggung masalah kawan-kawan yang menegakkan berdirinya masjid ini. Dulu ini adalah orang-orang khilafah semua. Ya. Sudah berikrar untuk 9 ini. Bahkan kita kan pernah mengadakan pertemuan khalifah secara langsung di masjid. Ya. Cuma karena sifat daripada khalifah ini tidak memaksakan siapa yang mau, ya silakan. Tapi udah disampaikan. Pak Kholik juga, Pak Fatah Qasim apalagi. Pendiri-pendiri kita itu dari khilafah. Terus terang aja. Artinya yang ingin yang sudah ingin menegakkan syariat Allah ini dengan sistem yang khilafah itu. Makanya agar kembalilah kepada sistem Allah saja, jangan merekayasa. Kalau rekayasa ini akibatnya kan perpecahan aja. Jadi siapa yang mau mengadakan itu diberikan. Kemarin kan ada masalah yang itu kita mengadakan pengajian ditolak. Saya juga nggak memaksa juga. Artinya kepada generasi selanjutnya jangan lupa sejarah. Gitu. Nah, jangan lupa sejarah.